Saya masuk ke bagian yuridiksi atau pemberlakuan hukum, atau wilayah hukum, atau kompetensi hukum. Oke. Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin iuris, kepunyaan hukum, dan dictio, ucapan. Jadi dia memiliki pengertian sebagai kekuasaan atau hak atau kewenangan berdasarkan atas hukum. Nah, si Anthony Kabak dalam buku The Concept of State Jurisdiction, jadi dia bicara tentang yurisdiksi negara di International Space Law, hukum ruang angkasa internasional, tapi cocok juga diaplikasikan di pembahasan tentang cybercrime, karena kita kan ngebahasnya dunia maya yang konteksnya juga tidak terdefinisikan gitu ya. Yurisdiksi negara merupakan hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik, atau harta kekayaannya. Perilaku-perilaku atau peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negerinya saja. Jadi dia bagaimana untuk bisa membuat, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu yang disebut dengan yurisdiksi. Nah, oke, saya lanjut. Untuk di hukum internasional dikenal 3 istilah. Jadi hukum internasional ini adalah hukum yang mengatur antar negara gitu ya, melintasi batas negara. Kalau nasional yang berlaku di suatu negara. Jadi yurisdiksi hukum internasional, kekuasaan untuk pemberlakuannya itu setidaknya ada 3. Jurisdiction to prescribe, untuk menerapkan hukum nasionalnya terhadap individu di peristiwa tertentu. Enforce, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, penegakan hukumnya untuk bisa menjatuhkan sanksinya. Sama adjudicate, yaitu untuk melakukan proses peradilan. Oke. Nah, ini secara umum, ini berlaku di hukum pidana. Jadi, pemberlakuan yurisdiksinya hukum pidana itu bisa dilihat dari 2. Oh ya, kalau misalnya kalian lupa, rancu, ingat aja, hukum pidana adalah hukum yang mengatur kontekstual hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi dia tindakannya bisa dilakukan perseorangan, tapi dampak yang ditimbulkan bisa mencegah dan mengancam, bukan mencegah, bisa mengancam kedamaian bersama. Oke. Hukum pidana itu hukum publik. Nah, pemberlakuan hukum pidana, yurisdiksinya hukum pidana itu bisa dilihat dari 2 hal. Tempo dari waktunya, atau locus, location, tempatnya. Kita bahas dulu yang pertama, si tempus delicti, menurut waktunya. Jadi, dalam hukum pidana secara umum itu ada 2 asas berkenaan dengan waktu. Yang pertama adalah namanya asas legalitas, yaitu tidak boleh dipidana sampai ada aturan yang mengatakan perbuatan tersebut dipidana. Asas ini memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka tidak terjadi kriminalisasi atau perbuatan mereka ujuk-ujuk dinyatain ini salah nih, ini jahat nih, padahal nggak ada di aturannya gitu. For example, misal surrogate mothers, tentang sewa rahim atau atau ibu sewaan gitu, yang ada orang yang dibayar buat ngambilin orang lain. Itu belum ada peraturan di perundang-undangan secara spesifik pidananya berapa. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal tersebut itu nggak bisa diproses secara hukum. Makanya jadi legalitas itu berkaitan dengan bahwa perbuatan itu baru boleh dihukum ketika ada aturannya. Sedangkan asas yang kedua ada di hukum pidana terkait pemberlakuan waktu adalah tentang asas retroaktif atau tidak berlaku surut. Contoh, misalnya, ini lebih ke legalitas juga sih, kasusnya Raffi Ahmad ketika pada saat itu dia memakai obat terlarang. Nama obatnya pada saat dia mau diusut ternyata nggak ada di dalam aturan, maka dia tidak dapat dipidana. Terus, kalau misalnya masa retroaktifnya gitu, ketika misalnya, ini Raffi Ahmad pakai obat ini, ayolah kita tambahin aja nih nama obat ini dalam aturan perundang-undangan biar dia kena pidana. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi aturannya tidak boleh berubah.
Kalaupun ada terjadi perubahan, maka yang akan dipakai adalah yang menguntungkan tersangka. Itu retroaktif, tidak berlaku surut. Kalau di cybercrime, cara nentuin waktunya gimana? Maka kita bisa lihat di log filenya atau sebuah file yang berisi daftar tindakan atau kejadian aktivitas untuk menentukan waktu dalam proses berperkaranya. Oke. Itu tadi pemberlakuan waktu, tempus delicti. Sekarang locus delicti. Di hukum pidana ada 4 asas. Yang pertama teritorial, jadi dia meliputi wilayah. Di pasal 2 sama pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, nationality-nya, dia ikut kebangsaan atau status warga negaranya. Ada di pasal 5 dan pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada asas perlindungan hukum, yang mana walaupun orang tersebut bukan warga negara atau bukan warga negara tapi dia lagi di satu wilayah terus dia bawa kerugian untuk negara tersebut bisa dikenakan hukum pidana. Pasal 7, pasal 4, pasal 7, pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, asas universal nggak peduli tempatnya di mana, nggak peduli siapapun orangnya, kalau dia membawa kerugian dunia, maka dia bisa dipidana dimanapun. For example, bisa cyber terrorism. Mau dimanapun, misalnya mau servernya di India gitu, tapi orangnya ternyata di Amerika itu, maka bisa dipidana. Oke, itu secara generalnya. Jadi untuk tempat, locus delicti ada 4 asas. Teritorial, lihat wilayahnya, kebangsaan, lihat status warga negaranya, perlindungan, lihat kepentingan yang ada di negara yang didiami, universal, melihat kepentingan dunia untuk dapat bisa memberlakukan hukum pidana. Undang-Undang ITE mengacu kepada cybercrime sebagai kejahatan transnasional yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Dalam Undang-Undang ITE, di pasal 2 ini, ada 4 asas tersebut. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dirujuk dulu, orangnya. Ngapain dia? Oh, dia ngelakuin perbuatan hukum lewat undang-undang ini toh. Berarti dia bisa terlibat dalam undang-undang ITE ini. Baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, teritorialnya, wilayahnya. Terus memiliki akibat hukum di wilayah hukum baik itu mau Indonesia atau luar wilayah Indonesia, universalnya. Dan merugikan kepentingan Indonesia. Disebutin negaranya, bagian asas pemberlakuan dari lokus di perlindungan. Itu kurang lebih bagaimana asas pemberlakuan hukum pidana bisa kita lihat di Undang-Undang ITE. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan tempat kejadian perkara. Yang pertama, lihat di mana kejahatan itu dilakukan. Contoh, misalnya hacking. Ada anak SMA ya nggak apa-apa lah ya, kasih contoh aja lah anak SMA. Dia nge-hack sistem pemerintah di lab sekolahnya. Nah, itu lab sekolah bakal jadi tempat terjadinya perkara, TKP. Tapi, kalau misalnya dilihat lagi, si anak memang ngelakuinnya di lab sekolah, tapi dia pakai laptopnya pribadi, laptopnya dibawa pulang. Maka bisa jadi diperkirakan tempat terjadi perkaranya di rumahnya ketika si laptop itu adanya di sana. Nah, terus kalau misalnya dilihat akibat yang ditimbulkan, ternyata dari hacknya ini, misalnya pemerintahan yang di sistem pemerintahan dibajak tuh di Jakarta gitu. Maka bisa jadi ketika dia diusut secara hukum, dia akan diusutnya di Pengadilan Negeri Tinggi, di Pengadilan Negeri Jakarta. Atau yang dilihat semuanya baru dijadikan pertimbangan di manakah dia bakal diusut. Dari tindakannya, alatnya, sama akibatnya di mana. Oke. Nah, kalau misalnya di Convention on Cybercrime, saya nggak nampilin di sini gitu ya, tapi Convention on Cybercrime bicara wilayah itu bukan cuma tanah yang diinjak, tapi juga kendaraan sesuai dengan label negaranya, bendera negaranya. Nah, kalau ngomongin hal-hal yang terjadi di dunia maya, dia bisa lihat dari 2 hal tempatnya. 1, di mana dia diregisterkan,
Yang kedua, di mana IP-nya atau identitasnya ditemukan. Beda ya gitu. Tempat dia didaftarkan pertama kali sama di mana dia kedeteknya. Ada dua itu yang bisa jadikan landasan untuk locus delicti. Nah, oke. Susan Webrenner dalam bukunya IT Law Series volume 11 Cybercrime and Jurisdiction, setidaknya gitu ya, ada 7 komponen yang digunakan negara untuk dapat bisa memberlakukan hukum dalam kasus cybercrime. 1, dilihat tempat kejahatannya. 2, dilihat di tempat di mana pelaku ditangkap. 3, dilihat akibat atau kerugiannya. 4, kekuatan dari suatu kasus tersebut, seberapa urgenkah dia untuk diusut. Lama pemidanaannya, keadilan dan kenyamanan, baik itu dari korban maupun dari pelaku. Saya kasih ilustrasi misalnya. Ada anak di bawah umur yang melakukan hacking. Cracking gitu ya. Melakukan cracking. Indonesia. Yang di-crack Amerika. Wih, kece banget. Nah, dia bisa aja diusut sesuai hukum Indonesia. Tapi ternyata misalnya si anak kabur nih ke Singapura. Dia bisa aja kemudian diusut di Singapura, tempat di mana pelakunya ditangkap. Atau ya balik lagi ke Indonesia karena masalah nasionalitasnya, dia orang Indonesia. Atau bisa dilihat ini pidananya prosesnya bakal lama atau sebentar ya gitu. Kalau sebentar, ya udah di Indonesia aja gitu. Nah, sama keadilan dan kenyamanan, dia anak di bawah umur, harus di bawah orang tua gitu ya, tetap didampingin, berarti kan harus dekat sama orang tuanya, jadi dia diusut di Indonesia. Jadi setidaknya itulah 7 komponen yang digunakan untuk menentukan yurisdiksi atau pemberlakuan hukumnya. Oke, bentar ya. Oke, nah tadi saya bilang setidaknya gitu ya, untuk menentukan locus delicti-nya di dalam kejahatan dunia maya atau di dalam cybercrime itu kita bisa lihat dari mana dia didetek sama dari mana dia diregister. Sedangkan Daryl Mente setidaknya dia punya 3 teori. Dia akan lihat dari siapa pihak yang memberikan informasinya, the uploadernya atau downloadernya yang akses informasi tersebut. Atau dia akan lihat dari mana servernya berlokasi. Dan terakhir dia akan menganggap bahwa di mana saja akan berlaku kedaulatan yang sama, international space. Oke. Itu pemaparan dari saya, pemberlakuan hukum